Hari ini saya akan bicara abundant blessing in the marketplace. Berkat yang berlimpah di dalam kehidupan marketplace. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita? Berapa banyak Bapak Ibu percaya kalau Tuhan hadir dia akan memberkati kita berlimpah-limpah? Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, survei mengatakan bahwa gereja, ibadah kurang lebih hanya 1-2 jam. Tetapi kehidupan di luar gereja, di marketplace, saudara bekerja hari Senin sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Sabtu, kurang lebih 40-50 jam. Artinya saudara bahwa kehidupan di gereja ini hanya sebagian kecil dibanding kehidupan keluar. Dan itu sebabnya saya berdoa supaya khotbah hari ini memberkati saudara, supaya saudara mengalami abundant blessing, berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Saudara, firman Tuhan ternyata 53% mereka berkata diberkati oleh khotbah. Jemaat diberkati oleh khotbah yang membangkitkan iman di marketplace. Tetapi hanya 24% orang yang mempraktekkan khotbah. Saya berdoa saudara supaya pulang dari tempat ini saudara mempraktekkan apa yang saudara dengar. Sehingga hari ini kebaharuan terjadi, mujizat terjadi dan saudara bisa berkata kepada orang-orang sekitar Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Saudara, di dalam mujizat Tuhan Yesus ternyata hanya 5 kali dia melakukan mujizat di bait Allah. Selebihnya 32 kali dia melakukan di ruang publik. Artinya saudara bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat peduli kepada kehidupan keseharian kita. Dia peduli kepada orang-orang yang tinggal di rumah, dia peduli pada orang-orang yang bekerja, dia peduli pada orang-orang yang WFH, dia peduli kepada orang yang nonton online saat ini. Dan itu sebabnya saudara saya berdoa supaya kita sama-sama diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga marketplace menjadi ladang misinya Tuhan. Saudara dan saya, kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga kita bisa memberitakan Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, ada beberapa hal yang kita mau belajar dari kehidupan Daniel. Daniel 1 ayat yang kedua. Mari kita mau belajar dari kehidupan Daniel. Daniel 1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Perhatikan dengan baik saudara, pada saat itu Yehuda sedang dijajah oleh Babel. Raja Nebukadnezar membawa dewa-dewanya kepada orang-orang Yehuda. Dan bukan suatu kebetulan pada masa itu ada orang bernama Daniel. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menempatkan orang di tempat yang tepat. Itu sebabnya kita sering mendengar right man in the right place. Ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menempatkan setiap kita sesuai dengan tempat ladangnya masing-masing. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 15, bagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan dengan baik, saudara hari ini, saudara yang bekerja, saudara di marketplace, Tuhan menempatkan saudara di masing-masing bidang. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan saudara. Dan supaya saudara menjadi perwakilan Tuhan. Sehingga saudara bisa mengutarakan Tuhan Yesus itu ajaib. Saya banyak punya utang dulunya. Saya dulu bisnisnya bangkrut. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, saya mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Seperti itu saudara. Karena Tuhan menempatkan kita di ladangnya saudara. Perhatikan dengan baik. Saudara, setiap kita masing-masing manusia, Tuhan menempatkan kita. Ada namanya placement. Dan penempatan Tuhan ini tidak pernah salah saudara. Kenapa? Karena ujungnya adalah dia mau supaya kita semua menjadi garam dan terang di dunia ini. Ya. Dia mau supaya kita saudara menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini saudara. Nah, saya berdoa supaya saudara menemukan Tuhan di tempat kerja saudara. Saudara menemukan Tuhan di tempat bisnis saudara. Saudara menemukan Tuhan di tempat ladang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Nah, kenapa?
Daniel ditempatkan di Babel. Perhatikan dengan baik. Karena Tuhan punya maksud. Mengapa Babel? Next slide. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Babel adalah pusat pemerintahan dunia pada saat itu. Babel adalah pusat ekonomi. Babel adalah pusat pendidikan. Babel adalah pusat penyembahan berhala. Dan bukan suatu kebetulan pada saat itu Yehuda dijajah oleh Babel. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai orang bernama Daniel. Melalui Daniel, semua orang melihat Allah Israel yang hidup. Melalui kehidupan Daniel, pusat pemerintahan dunia pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Allah. Bapak Ibu, kalau kita belajar ya, ada 7 spheres of influence, next slide. Atau 7 mountains of influence. Artinya saudara, setiap kita ditempatkan sama seperti Daniel, Adam dan Hawa. Tuhan punya maksud. Tuhan tempatkan saudara mungkin di gereja untuk melayani Tuhan. Yes, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, saudara juga Tuhan tempatkan saudara di keluarga untuk melayani keluarga saudara. Ada juga orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa untuk menangani kasus-kasus keluarga, pakar-pakar keluarga. Dan saya ketemu ada begitu banyak praktisi Kristen yang berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya sang penolong. Sejago-jagonya ilmu manusia. Yang paling penting adalah ilmu dari Tuhan. Kenapa ketika Tuhan bekerja, dia akan menolong dengan kuasa yang ajaib. Tuhan ada orang-orang yang Tuhan pakai di education yang ketiga saudara. Ada orang-orang guru-guru di tempat ini, dosen-dosen. Saya percaya bahwa kita bukan cuma transfer knowledge, tapi kita transfer spirit. Ya, sehingga orang-orang anak-anak didik kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi saudara. Bukan cuma tambah pinter, tetapi tambah sayang Tuhan Yesus. Yang keempat, ada orang-orang yang Tuhan taruh di government pemerintahan. Saudara, saya percaya bahwa pemerintahan kita butuh orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya pemerintahan kita butuh orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti Daniel saudara, Daniel duduk di pemerintahan Babilonia. Sama seperti Yusuf saudara, Yusuf duduk di pemerintahan Mesir. Yang kelima saudara, dunia bisnis atau marketplace. Saya berdoa supaya pengusaha-pengusaha di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga apa? Ketika engkau diberkati Tuhan, kau bisa nolong orang-orang miskin. Kau bisa bantu pembangunan gereja. Saya berdoa supaya Tuhan angkat engkau luar biasa. Sehingga melalui perkataanmu, orang-orang mendengar Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Yang keenam saudara, ada orang yang dipakai Tuhan di art, entertainment, sport. Ya, ada orang yang memang dia jago di olahraga saudara. Ya, sekarang kita lagi di Piala Dunia saudara ya. Bapak Ibu mendukung siapa ya. Yang jelas yang saya tahu beberapa pemain bola ketika dia sebelum main atau setelah main mereka berdoa saudara. Dan saya percaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang ketujuh saudara, media and communication. Ada orang-orang yang Tuhan pakai di TV, di radio dan lain segala hal. Saya percaya Indonesia disayang sama Tuhan. Ada banyak orang-orang yang masih berbicara di depan TV dan kamera. Tuhan Yesus baik, God bless you, haleluya, puji Tuhan. Dan saya berdoa kalau saudara hari ini hadir di tempat ini, saudara menjadi perwakilannya Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Karena kenapa saudara? Ketika Tuhan placement, Tuhan menempatkan orang, maka dia punya purpose. Dia punya tujuan saudara. Coba kita lihat sama-sama Daniel 2 ayat 48. Daniel 2 ayat 48 kita baca 1, 2, 3. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi apa? Penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi apa? Kepala. Semua orang bijaksana di Babel. Perhatikan dengan baik bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mengangkat orang. Ya, sehingga apa? Orang itu punya kuasa dan kepala. Sehingga apa? Ketika Daniel diangkat, dia berbicara bukan hanya berbicara mengenai politik pada saat itu saja, tetapi dia bicara mengenai Tuhan dia yang hidup melalui kehidupan Daniel. Saya percaya saudara, Tuhan kita, Tuhan yang punya purpose, punya tujuan. Setiap kita tuh lahir di bumi ini punya purpose, punya tujuan. Sehingga apa? Sehingga kerajaan Allah semakin nyata di bumi ini saudara. Sehingga Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya, dia mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Dan kita menggenapi amanat agung dari Tuhan Yesus saudara. Saudara dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Tuhan punya maksud untuk kehidupan saudara. Dan itu sebabnya posisi ditampilkan,
Posisi adalah alat untuk menjalankan. Ditampilkan slide-nya. Posisi adalah alat sebelumnya. Posisi adalah alat untuk sebelumnya, ya. Posisi adalah alat untuk menjalankan misi Tuhan, saudara. Saudara, kita hidup di dunia ini ada tujuan Tuhan. Kita lahir bukan cuma sekedar mengejar apa yang dunia lakukan, saudara. No, kita menjalankan apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, saudara, next slide. Saudara di gereja, saudara hari ini saudara dibina, saudara menerima firman Tuhan, saudara dimuridkan, saudara Senin sampai Sabtu, besok saudara diutus untuk mempraktikkan firman Tuhan. Saudara menginjil, saudara. Ya, kehidupan kita bukan kehidupan yang pasif, tetapi aktif, saudara. Ya, sama seperti Daniel, dia menerangi Babel, saudara. Ya, sama seperti setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab, Tuhan pakai, Tuhan angkat semua maksud untuk kerajaan Tuhan. Kalau saudara hari ini diangkat Tuhan jadi kepala, kalau saudara hari ini diberikan sama Tuhan pekerjaan yang baik, kalau saudara hari ini dipromosikan Tuhan dalam pekerjaanmu, saudara semua yang kau lakukan hari ini, engkau dibina, engkau menerima firman Tuhan, engkau dimuridkan, untuk apa? Untuk kita menjangkau di luar sana, saudara. Ya, Senin sampai Sabtu kehidupan kita. Saudara, saya melihat para pebisnis yang takut akan Tuhan, yang mereka membuka kantornya untuk persekutuan doa, dan saya mendorong untuk para pebisnis eklesia. Ya, buka kantormu untuk hadirkan Tuhan dalam kantormu. Engkau bukan cuma sekedar cari cuan, tetapi engkau cari Tuhan. Ya, sehingga Tuhan bekerja dalam kantormu. Saya ketemu ada para pebisnis yang takut akan Tuhan. Yang mereka bukan hanya bekerja dengan bawahannya, tetapi dia bisa mendoakan bawahannya. Ya, saya ketemu para pebisnis Green Lake City, mereka berani doakan bawahannya. Ya, sehingga bawahannya percaya Tuhan Yesus. Mereka berani untuk memproklamasikan bahwa Tuhan Yesus yang membuat dia menjadi berhasil. Sehingga orang-orang melihat ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Saudara perlu mempraktikkan firman Tuhan. Saudara perlu perkatakan firman Tuhan. Bahkan saudara harus berani untuk mendoakan sehingga apa? Kerajaan Allah turun ke bumi ini. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Sekarang lagi viral lagu ini, saudara. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Masa kecil kurang bahagia, saudara. Tadi ada yang pelong, lagu apa itu? Ya, saudara kembali ke Kids lagi deh, saudara. Ini lagu lagi viral banget, saudara, ya. Ya, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segala. Saya mau dengar yang sebelah jadi. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segala. Lagu ini dipelintir sama bisnismen saudara. Masa lagunya dibuat begini. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesus. Ya benar, saudara, memang dolar lagi tinggi, memang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya berdoa, saudara, supaya saudara mengalami Tuhan, mengalami terobosan, mengalami mujizat, biar nama Tuhan dipermuliakan, amin. Sehingga saudara bisa berkata, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Saya Laskar Kristus. Pelurunya gak ada, saudara. Gak ada doornya, saudara. Lagi lemes, pastor. Uangnya gak ada, pastor. Mau makan gak bisa habis. Semangat Laskar Kristus, amin. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya, sekali lagi jemaat eklesia yang semangat. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya
Ya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kasih tepuk tangan Laskar Kristus yang luar biasa. Ini saya lihat saudara nih mukanya lesu-lesu, lagunya pasti ini nih. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Tuh penuh masalah hidupnya. Bebannya baru buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Yang penuh masalah kasih tepuk tangannya. Bebannya banyak ya Bu, kasihan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib Pak Bu. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup. Saya melihat mujizat terjadi Bapak Ibu. Banyak jemaat kita, relawan kita, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Ekonominya sulit, sekarang diberkati Tuhan. Ya, ekonomi sulit tapi dia tetap melayani, dia tetap memberi, diberkati Tuhan. Jangan pernah mengecilkan Allah kita ya, hidup. Allah kita tuh Allah yang punya bumi dan segala isinya. Allah yang kaya, Allah yang punya kerajaan surga melebihi kerajaan dunia ini. Itu sebabnya dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga saudara, kalau saudara tahu purpose Tuhan, maka saudara akan produktif. Productivity saudara. Perhatikan dengan baik, Daniel itu bukan sembarangan. Daniel itu orang yang punya komitmen. Di dalam Daniel 1 ayat ke-8 firman Tuhan berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, Daniel tahu hukum Taurat. Dan dia gak mau makan makanan santapan raja yang bukan halal menurut Taurat. Itu sebabnya Daniel tidak mau menajiskan dirinya, dia berkomitmen. Saudara, di zaman sekarang banyak orang pintar, tapi banyak orang yang korupsi, banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Sedikit sekali orang yang berkomitmen. Saya berdoa supaya ada Daniel-Daniel di akhir zaman ini yang berkomitmen. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi kalau hari ini Tuhan pakai kita perlu upgrade diri kita. Saudara harus punya yang namanya, yang pertama, komitmen. Saudara komitmen enggak saat teduh? Saudara komitmen enggak upgrade diri, belajar? Saudara komitmen enggak? Sehingga saudara hari ini hidupnya bukan cuma liatin TikTok, terus kicau mania. Astaga Tuhan Yesus. Sekarang ada apa, tarian semut lah, Tuhan Yesus. Ntar lama-lama nari-nari aja, semua kerja nari-nari doang. Pak Bu, Tuhan gak pernah pakai orang malas. Gak ada tokoh dalam Alkitab orang malas. Gak ada. Tuhan pakai orang yang produktif. Ya, yang kedua saudara, Daniel ini unggul dalam kecerdasan. Daniel 1 ayat 20, firman Tuhan berkata seperti ini, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa? 10 kali lebih cerdas saudara. 10 kali lebih cerdas saudara. Saudara butuh upgrade komitmen saudara ya. Saudara perlu upgrade kecerdasan saudara. Daniel ini 10 kali lebih pintar loh saudara. Saudara bayangkan ya, sekarang kita zaman AI. Zaman serba instan. Sebentar lagi robot akan menggantikan manusia. Saya mau katakan saudara, robot tidak bisa melakukan mujizat. Robot tidak bisa melakukan kesembuhan. Hanya manusia-manusia yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan akan kasih 10 kali kepintaran lebih pintar dari manusia. Dan saya berdoa untuk orang-orang yang cerdas hadir di tempat ini. Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apalagi saudara, yang ketiga, Daniel punya roh yang luar biasa. Daniel 6 ayat keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat dan para wakil raja itu karena ia apa? Mempunyai roh yang, wah saudara, kalau saudara pintar, saudara komitmen, dan saudara punya roh spirit. Siapa yang mau kalahin saudara? Enggak ada saudara. Saudara, saya akhir-akhir ini banyak diundang sama jemaat yang suka minta doain rumahnya. Kenapa sih saudara takut sama setan? Ntar kasih tau lah ART-nya diganggu sama setan. Ntar diganggu lah.
perusahaannya, dipikir ada orang jahat yang mau jelek-jelekin, mau hancurin perusahaan dia. Saudara, roh di dalam kita lebih besar dari roh di dunia ini. Katakan amin. Ya, makanya saudara perlu dekat sama Tuhan. Sehingga saudara punya roh yang luar biasa. Bukan cuma saudara pintar saja. Bukan cuma saudara komitmen saja. Tapi saudara punya spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Roh yang membangkitkan saudara. Sehingga orang-orang melihat ini berbeda nih. Banyak orang kaya di Indonesia Bapak Ibu. Banyak orang diberkati di Indonesia, yes. Tetapi kalau orang itu punya spirit of excellence. Orang akan melihat ini orang beda nih. Ini orang kaya berbeda nih. Ini orang berhasil berbeda nih. Apa yang membuat berbeda? Ada Tuhan Yesus di dalam dia. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam engkau. Orang-orang akan melihat ada kuasa yang mengalir. Kuasa yang tak terbatas. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Daniel punya kesetiaan berdoa. Firman Tuhan berkata seperti ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali dia berdoa saudara? 3 kali sehari dia ngapain saudara? Dia berlutut saudara. Karena banyak orang pinter, banyak orang kaya, banyak orang hebat. Tapi kekuatannya bukan terletak di lututnya. Kekuatannya terletak di backingannya. Kekuatannya terletak di jabatannya. Kekuatannya terletak di kepintarannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi sama Daniel? Daniel 3 kali sehari berlutut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu masih kekuatannya di kekayaan kah? Di jabatan kah? Daniel kekuatannya di lutut. Dia sering mencari wajah Tuhan. Dia cari Tuhan 3 kali sehari. Apa yang terjadi dengan kehidupan Daniel Bapak Ibu? Daniel setia berdoa. Yang terjadi adalah Daniel masuk ke gua singa gara-gara dia berdoa. Menurut orang dunia itu bodoh. Ngapain kamu menyembah Allah yang gak kelihatan? Mendingan kamu menyembah patung. Karena Allahmu engkau dijebloskan ke goa singa. Tapi perhatikan dengan baik. Kekuatan Daniel bukan hanya di otaknya saja. Kekuatan Daniel bukan hanya di rohnya saja. Kekuatan Daniel ketika dia berlutut. Apa yang terjadi ketika dia berlutut? Saudara tahu, Tuhan menutup mulut para singa-singa itu. Sehingga apa yang terjadi? Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Orang-orang yang produktif. Yang keempat, dia akan mengalami namanya prosperity. Prosperity. Kemakmuran. Apa itu kemakmuran? Bapak Ibu perlu belajar bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan, dia ngerti placement penempatan Tuhan, dia ngerti purpose-nya Tuhan. Dia mengupgrade dia jadi produktif. Sehingga apa? Sehingga at the end dalam kehidupannya dia menjadi prosper. Berlimpah. Berlimpah bukan bicara mengenai uang. Berlimpah bukan bicara mengenai jabatan. Tapi apa yang dialami oleh Daniel ketika dia keluar dari gua singa. Kita baca sama-sama. Daniel 6 ayat 25-27. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada siapa? Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman. Apa yang terjadi ketika Daniel dilepaskan dari cengkraman singa-singa? Tuhan angkat Daniel untuk apa? Supaya orang-orang melihat. Darius mengirim surat ke seluruh suku bangsa. Ke semua orang. Kenapa? Karena kerajaan yang dikuasai ini harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Allah Daniel kenapa? Dia hidup, dia kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak
akan berakhir. Dia melepaskan dan melawan dan mengadakan tanda dan mujizat. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu, prosperity bicara mengenai kelimpahan yang sejati ketika ada Tuhan bersama dengan engkau. Saudara, Daniel kurang apa coba? Cuma kurang dia sering berdoa sama Tuhan. Tetapi ketika dia dijebloskan ke gua singa, Tuhan meluputkan Daniel. Supaya apa? Supaya Raja Darius melihat. Ini arti kekayaan yang sesungguhnya. Bahwa ada Allah yang hidup. Yang menolong Daniel. Yang membuat tanda dan mujizat. Yang memberkati Daniel sedemikian rupa. Saya berdoa saudara. Kalau hari ini Tuhan pakai saudara luar biasa. Ada pebisnis-pebisnis yang diberkati Tuhan luar biasa. Ada orang-orang yang di pemerintahan. Ada orang-orang yang hari ini punya influence, punya pengaruh yang luar biasa. Saya mau mengajak saudara, mengajak hal yang lebih dari dunia yang bisa berikan. Kenapa? Karena Tuhan kita mau memakai saudara. Kelimpahan supaya Allah kita yang hidup bekerja melalui kehidupan saudara. Orang-orang melihat ada orang pebisnis yang diberkati Tuhan di eklesia. Tetapi hidupnya berbeda dengan orang dunia. Ada orang-orang yang duduk di pemerintahan di jemaat eklesia. Tapi dia hidupnya berbeda dengan orang-orang di dunia. Ada pengacara-pengacara yang berbeda di eklesia. Karena pengacara-pengacara ini gak mengejar uang, dia mengejar Tuhan. Ada orang-orang yang bergerak di TV, bergerak di media, dia berbeda. Kenapa? Karena dia selalu berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya mau ngajak saudara, kelimpahan yang sejati. Lebih daripada uang, lebih dari harta, lebih dari tata. Ketika Tuhan pakai engkau, sehingga orang-orang semua melihat Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kita sembah mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kasih tepuk tangan yang setuju buat Tuhan Yesus, haleluya. Berapa banyak saudara hari ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Berapa banyak saudara hari ini mau dipakai Tuhan, amin. Mari kita kembalikan semua kemuliaan, kejayaan, pengagungan hanya untuk Tuhan Yesus. Hartamu milik Tuhan, keluargamu milik Tuhan, perusahaanmu milik Tuhan, posisi modal milik Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan.